Kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna putih, lagi terang, lagi gelap, lagi siang, lagi malam. Bukan kamu yang menyimpan pupil yang ada di kelopak matamu itu, di biji matamu itu. Bukan kamu yang menyimpan itu. Aku. Jangan kau sombong. Hei manusia, gigimu itu tidak bersambung dengan tulang, tapi aku cuma menancapkan di sebuah daging yang disebut gusi. Tapi kau mampu mengecam tulang-tulang kan? Kamu bisa menggigit buah-buah yang keras bukan? Kamu bisa kemudian merasakan bagaimana kau memotong dengan gigimu bukan? Lu yang pasang, bukan aku. Jangan kau sombong. Jari-jarimu aku yang mengatur, mana induk jari, mana telunjuk, mana kelingking, mana anak jari, mana jari manis. Bukan kamu yang mengatur. Sekiranya engkau yang mengatur, mungkin kebalik-balik. Ibu jari ada paling luar, yang telunjuk mungkin jadi anak jari, yang kelingking mungkin menjadi tempat ibu jari. Kalau kau yang mengatur, kenapa? Ente punya pengetahuan terbatas. Yang menyusun urat-uratmu, nadimu, kemudian saraf-sarafmu, kulitmu, dagingmu, tulangmu. Aku, bukan ente. Jangan kau sombong wahai manusia. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan kau sombong sampai engkau melupakan aku, sampai engkau menyembah kepada sesamamu makhluk dan tidak menghiraukan utusan-utusanku yang turun ke bumi, mengejarkan engkau agar mengenal aku yang maha pencipta ini. Jangan kau sombong. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan kau yang memasang ensel di tumitmu, bukan kau yang memasang kemudian sendi di lututmu, di pinggangmu, di rusukmu. Aku yang menyusun itu semua. Tapi ketika aku ciptakan engkau dengan biaksani takvim dalam bentuk yang paling sempurna, kau membelakangiku, kamu menentangku. Kamu malah menyembah kepada makhluk yang aku ciptakan hanya karena dia mampu membangkitkan orang mati, hanya karena dia bisa merubah air menjadi anggur, hanya karena dia bisa membuat orang buta melihat. Padahal data-data di dalam Bibelmu, makhluk itu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tapi kau sombong, kamu malah mempertuhankannya. Bukan kamu yang mengatur ritme laparmu. Rasa kenyangmu aku yang melahirkannya. Rasa ngantukmu aku yang memberikannya. Kamu bisa tertawa karena aku yang melegahkan hatimu. Kamu bisa puas karena aku yang memenuhi kemudian hajatmu. Kamu bisa bahagia memiliki anak. Kamu punya anak gagah, cantik, putih, bersih, hitam manis. Bukan kau yang mengukir rambutnya, bukan kau yang mengukir bibirnya, bukan kau yang membentuk jari-jarinya yang imut. Aku. Tapi kau melupakanku. Kau malah menyembah makhluk yang aku utus dengan mukjizat kepadanya. Kau menganggap itu sudah jauh luar biasa. Kau tidak memandang alam semesta ini, bahwa yang menciptakan ini tentulah sesuatu hakikat yang absolut, jauh lebih hebat daripada apa yang engkau pikirkan. Tengok jari-jarimu. Aku ciptakan engkau, tapak tanganmu berada di dalam. Tidak kubuat tapak tanganmu ada di belakang. Kamu yang mengatur itu. Tengok hidungmu. Aku buat lubangnya mengarah ke bawah. Aku tidak membuatnya mengarah ke atas. Kamu yang mengatur itu. Aku yang sudah menitipkan cahayaku kepada tubuhmu berupa roh. Sampai kapan kau akan melupakan aku? Sampai kapan? Kamu dari sesuatu yang tidak ada kuciptakan menjadi ada. Kalau kamu saja yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana aku ini yang tak berawal dan tidak berakhir? Hanya karena keterbatasan matamu tak mampu melihat wujudku sampai kau mengatakan aku tak ada. Coba kau mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, tengok ke depan. Berapa jarak kemampuan matamu untuk melihat aku, sementara aku ini maha tinggi? Jarak 1 kilometer aja kau sudah tidak mampu membedakan warna. Kau tidak bisa menentukan satu bentuk wujud. Tetapi kamu mengingkari aku yang ada, yang mengatur bagaimana ikan kau angkat dari lautan. Habiskah ikanku untukmu?
yang kemudian memanen padimu di sawah, habiskah kemudian padiku untukmu? Yang kemudian memanen buahku di atas pokoknya, habiskah buahnya kemudian? Bukankah setiap tahun aku kirimkan buah-buahan? Bukankah ketika engkau kepanasan aku turunkan hujanku? Bukankah ketika engkau kebanjiran aku datangkan kemarauku? Lalu mana akal yang aku simpan di kepalamu ketika aku menyampaikan bahwa kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi kau mengatakan Tuhanku itu tak ada, yang ada adalah Dia yang nuzul ke muka bumi ini menjadi bayi orok. Kemana akalmu? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dengan ridha, dengan ikhlas tanpa paksaan, la ilaha illallah, diulangi, wa ashhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang kita bisa? Dengan kepongkahan, dengan kesombongan, hanya dengan model joget kita menganggap akidah kita sudah benar. Dengan hanya bermodalkan menari tripping, kita menganggap agama kita yang paling benar. Subhanallah. Berhentilah kawan. Iya saudaraku, silakan. Apakah dosa-dosa kami ini akan terampun, Bang? Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kemudian dan meninggalkan kekafirannya, maka apa kata Allah? Seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qul lilladina kafaru iyantahu yugfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Subhanallah. Makanya umat Islam itu Anda coba lihat, diperintahkan mereka tidak makan selama sebulan penuh. Umat Islam tunduk setunduk-tunduknya. Mereka mau, mereka ingin merasakan betapa enaknya sarapan pagi, betapa enaknya nasi goreng, betapa indahnya kemudian makan soto Betawi di siang hari. Begitu di siang hari mereka melihat ada es cendol, ada sirup, enak. Tapi karena mereka tahu Tuhannya melihat, Tuhannya menyaksikan, Tuhannya mendengarkan, mereka tunduk. Mereka tahan perut mereka untuk tidak mereka isi. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, mereka nggak makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan minum ini, mereka tidak minum. Meskipun Tuhan itu tak ada di depan matanya, tapi mereka yakin Tuhan itu maha melihat. Meskipun mereka dalam kamar seorang diri, mereka malu kepada Tuhannya untuk melakukan kemaksiatan, karena mereka tahu Tuhanku maha melihat. Itulah semua poin-poin yang justru Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang berkuasa mematikan jasad tubuh manusia dan berkuasa melemparkan masuk dalam neraka. Itu. Bahkan di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Tuhan yang telah mengutus aku. Kamu memang melihat aku, tapi kamu tidak melihat siapa yang telah mengutus aku. Artinya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Toh jasad ini bukti. Jasad ini bukti. Jasad ini bukti, Bung. Jangan terlalu jauh. Mata ini dipakai untuk melihat. Mata alat untuk mendeteksi apa yang objek-objek yang ada di depan kita. Tapi anehnya nih, benda yang paling dekat dengan mata kita itu apa? Kelopak mata. Tapi kita tidak mampu melihat kelopak mata itu. Itu apa hikmahnya? Hikmah supaya kita tidak sombong. Ternyata kemampuan mata kita yang kita pakai untuk menilai orang lain
itu tidak mampu melihat pupil kita, tidak mampu melihat kelopak mata kita sendiri, tidak mampu. Terakhir Bung, kita masih ingat dulu kita masih membayangkan ketika kita seorang diri senyum sendiri. Ingat masa-masa di mana kita masih bermain di dalam ayunan. Main kita dalam ayunan. Kita masih ingat, kemudian kita dalam ayunan, kita ayun sendiri, kemudian kita tertidur dalam ayunan itu. Tiba-tiba saja kita menjadi seorang remaja tangguh. Setelah kita remaja tangguh, SMA, hari-hari yang bahagia. Tiba-tiba saja kita mahasiswa. Tidak lama berselang, loh, tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba kemudian kita sudah punya cucu. Tiba-tiba kita ngaca. Loh, wajah saya dulu nggak kayak begini loh. Seingat saya dulu ini kenceng loh. Loh, kok bulu hidung saya, bulu kumis saya kok mulai memutih? Kok bisa berubah ya? Sekarang pertanyaannya, kalau hal yang ada pada diri kita saja ini kita tidak bisa tahan, kita nggak bisa atur ritmenya, lalu siapa kita yang ingin mengatur Tuhan? Ternyata kepada diri kita sendiri saja kita tidak bisa atur. Aku tidak mau menua, aku maunya muda terus. Tidak boleh ada yang memaksa aku untuk menua. Kata Allah, aku yang mengatur itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalipun engkau mau muda terus, tapi tidak. Keputusanku yang berlaku, bukan keputusanmu. Manusia mengoperasi matanya, bibirnya, dioperasi semuanya biar agak muda, tapi tidak bisa. Tetap aja akan tua, tetap aja akan digilir kepada ketiadaan menuju kepada kebinasaan, masuk ke dalam kehidupan sesi berikutnya, yaitu alam barzakh. Tak ada daya kita. Tak ada daya kita. Banyak orang sombong di hadapan orang. Wah, kalian itu tidak becos kerja, bla 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 dan seterusnya. Sok jagoan. Begitu pulang ke rumah, Ma, ya Pak, pijit betis Bapak dong, capek, lelah, mengeluh sakit-sakitan. Tidak ada daya kita, nggak ada. Mau sesombong apapun, harusnya saudara Kristen itu sadar. Yesus yang katanya Tuhan saja, was-was, ketakutan. Ya, artinya apa? Tidak ada orang sakti di hadapan Tuhan, nggak ada. Mau Karun, mau Fir'aun, mau Yesus, mau Paulus, tak ada orang sakti. Semua kita lemah di hadapan pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana caranya untuk beribadah kepadanya? Bagaimana caranya untuk berhubungan kepada Dia yang Maha Kuasa? Caranya adalah mengikuti tuntunan daripada Rasulnya. Sekarang kita mau ikut Rasulnya, Nabinya. Yang mana Nabinya? Satu-satunya Nabi yang masih murni ajarannya sampai hari ini hanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, tengok kalau ada yang salah, ada yang keliru, silakan pampangkan kepada kami, biar kami menjelaskan kesalahan Al-Quran itu. Tapi sampai hari ini, selevel apapun pendidikan orang, tidak akan pernah bisa menemukan kesalahan Al-Quran, kecuali hanya ngutik-ngutik, hanya nguli-nguli, hanya tafsir-tafsir, hanya akal-akalan terhadap terjemahan-terjemahan, baik itu terjemahan hadits maupun terjemahan Al-Quran. Tapi kalau ingin langsung menemukan kesalahan Al-Quran, belum ada. Sudah hampir 1500 tahun belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Sebenci apapun dia kepada Al-Quran, paling yang dia jelaskan cuman tafsir dia sendiri, dan itu pun yang dijelaskan itu hanya terjemahan. Hanya terjemahan, hanya akal-akalan, tidak menggunakan disiplin ilmu. Saya kira begitu saudaraku yang ingin bisa saya sampaikan. Kemudian yang pada prinsipnya Al-Quran datang untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Kebenaran sudah tersampaikan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur, ingkar terhadap kebenaran itu, silakan ingkar. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan.